Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hanan Shihab GRS, ya, Gria Ruqyah Surabaya. Kali ini kita masuk ke video yang keempat, ya, video yang keempat, pembahasan tentang ruh, jasad, dan nafas. Dan yang kita bahas adalah dari sisi nafasnya. Di video ketiga kita sudah membahas tentang beberapa ayat, yaitu wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi demi nafas dan demi Allah yang menyempurnakan nafas tersebut, kemudian memberi ilham durhaka maupun memberi ilham takwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan nafasnya, dan sungguh rugi orang yang menenggelamkan nafasnya di dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Ya, kemarin juga sudah dibahas bahwa nafas ini punya kekuatan untuk merusak, juga punya kekuatan untuk memperbaiki, punya kekuatan untuk merusak, punya kekuatan untuk memperbaiki. Sama seperti jasad, ya, jasad juga punya kekuatan untuk merusak, juga punya kekuatan untuk memperbaiki. Nah, masing-masing orang kekuatan jasadnya berbeda-beda. Ada yang mengangkat 1 kuintal beras itu kuat, ya. Ada juga yang hanya mengangkat 50 kg saja sudah tidak kuat, ya. Ada yang mengangkat 20 kilo aja tidak kuat. Tapi di momen-momen tertentu, ya, ngangkat istrinya yang 50 kilo ya kuat saja. Ya kan? Nah, itu kan. Sama seperti jasad, nafas juga punya kekuatan, dan masing-masing orang berbeda-beda kekuatannya. Ya, baik kekuatan untuk merusak maupun kekuatan untuk memperbaiki. Ya. Kita akan membahas suatu hadis, suatu dalil yang ada di Sahih Muslim, ya, yang mana ini menjadi bukti bahwa yang namanya nafas itu mempunyai kekuatan untuk merusak nafas yang lain, ya. Sebagaimana jasad itu bisa merusak jasad yang lain, entah dengan memukul, menendang, ya, mendorong. Cuma nafas ini bisa menyakiti tanpa harus menyentuh, dan bahkan dari jarak jauh, ya, tanpa harus menyentuh dan bahkan dari jarak jauh. Sebagaimana pandangan mata, ya, mata ini juga punya kekuatan untuk merusak
orang lain tanpa harus menyentuh. Bahkan dari jarak jauh bisa. Yang mana kalau dalam bahasa Arab disebut ain, ya, penyakit ain. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin sebagian menyebutnya dengan sawan, ya, sawan. Oke, kita baca ya riwayatnya. Hadasana Bisru ibnu Hilal as-Sawaf, hadasana Abdul Waris, hadasana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Abi Natroh an Abi Sa'id. Dari Abi Sa'id. Abi Sa'id ini tentunya seorang sahabat, di Abu Sa'id al-Khudri. Dia mengatakan anna Jibril atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjumpai Nabi Muhammad itu mungkin dalam keadaan entah tidak enak badan atau mungkin lesu, atau lesu itu bukan lapar ya, karena bahasa Jawa Timur lesu itu bisa bermakna lapar, tapi ini tidak lapar ya, lesu seperti kurang semangat. Nah, kurang semangat, kurang sehat atau gimana gitu. Faqala ya Muhammad istakaita, lalu malaikat Jibril mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau sedang mengeluhkan sesuatu, sedang sakit itu? Faqala na'am, lalu Rasulullah menjawab, iya. Iya. Kemudian Jibril meruqyah Nabi Muhammad. Ya, doa ruqyahnya ini. Di Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin au ainin hasid Allahu yasfik bismillahi arkik. Ya. Jadi kalau diartikan Bismillahi arkik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Kalau kalimat ruqyah ini sebenarnya masih bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa mungkin bahasanya nyuwuk. Jadi ada istilah suwuk atau jampi-jampi, atau lebih globalnya mendoakan lah. Mendoakan, dengan nama Allah aku meruqyahmu, menyuwuk kamu, menjampi-jampi kamu. Lalu kemudian mingkul lisai'in yu'dik, dari segala sesuatu apapun itu yang menyakitimu, apapun jenisnya. Kemudian berikutnya min syarri kulli nafsin. Nah ini dari jeleknya setiap jiwa. Ya, dari jeleknya setiap jiwa. Au ainin hasid, atau mata hasid yang dengki. Ya itu, jiwa kalau jelek itu bisa merusak jiwa yang lain. Ya, bisa merusak jiwa yang lain. Jadi sebagaimana di surat As-Sams itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang kalau niat jelek, niat jahat,
niat jadi dukun, bahkan kalau pengen sakti ya, pengen bisa betul-betul mematikan targetnya, harus mengotori jiwanya dengan iri, dengki, dendam, marah, sombong, ya, melakukan berbagai jenis kemaksiatan, ya. Nah, ini jadi nafas yang jelek, yang kotor itu bisa merusak nafas yang lain, bisa merusak nafas yang lain, dan korbannya ini banyak, ya, korbannya ya banyak seperti ini, dan kadangkala tidak terdeteksi oleh medis, ya. Au ainin hasid, atau mata yang dengki. Kedengkian ini ya sumber penyakit ini. Jadi iblis bisa begitu kejam terhadap manusia, asal muasalnya ya dengki dan sombong. Jadi pandangan mata, terutama mata yang dengki, ini juga bisa merusak orang lain. Jadi merusak kejiwaan orang lain, merusak nafas orang lain. Ya. Apalagi lebih-lebih orang ini nafasnya jelek, kotor, dan dilatih untuk melakukan kejahatan tanpa menyentuh, ya. Sekaligus kerjasama dengan jin juga, kerjasama dengan setan juga. Lah ini lebih mematikan. Jadi dari sisi nafasnya orang tersebut sudah jelek, kemudian masih kerjasama dengan setan. Nah, ini korbannya ya tak jarang mati seketika, atau istilahnya sakit parah, padahal sebelumnya tidak ada riwayat sakit apa-apa. Tahu-tahu begitu kena nafsin au ainin hasid ini, tahu-tahu ambruk, sakit parah, serangan jantung mendadak, atau tahu-tahu divonis cuci darah dan lain-lain. Ya bukan karena faktor makanan atau faktor kurang olahraga, enggak. Karena memang ada nafas atau pandangan mata yang jahat, yang dengki, yang menarget dia. Menarget menyakiti atau bahkan membunuh. Itu ya. Ini kaitannya dengan ain, sawan, dan sihir, atau kombinasi dari ain dan sihir ini, ya. Jadi korbannya sebenarnya bukan cuma manusia. Jadi yang bisa menjadi korban dari nafas atau mata yang dengki, yang kotor, ini bisa manusia, bisa binatang ternak, bisa rumah, bisa sawah, bisa kebun, bisa toko. Jadi di riwayat lain dijelaskan ain atau sawan itu bisa mengirim seseorang ke kuburan dan mengirim onta ke dalam kendil atau periuk atau panci. Jadi tahu-tahu ontanya kejang-kejang gitu. Nah, daripada mati jadi bangkai terus disembelih gitu, maksudnya seperti itu. Dan ini juga bisa mempengaruhi mental korban ain. Jadi kadang ada bisikan untuk naik ke ketinggian, kalau dulu naik ke bukit atau ke gunung,
Kalau sekarang naik ke ketinggian, terus ada bisikan untuk melompat. Jadi jatuh dari ketinggian tersebut. Jadi orang yang secara lahiriah bunuh diri itu belum tentu bunuh diri, ya. Belum tentu bunuh diri. Karena bisa jadi dia adalah korban dari nafsin au ainin hasid ini. Jadi korban dari jiwa atau mata yang dengki. Jadi kejiwaannya terganggu, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, tidak normal dan tidak atas keinginannya. Ya. Dan ini nafsin au ainin hasid ini oleh dukun-dukun yang memang betul-betul paham ilmu ini tidak sekedar ditumbuhkan secara alami, tapi memang dilatih. Ya, memang dilatih. Jadi bagaimana nafasnya itu berisi kedengkian, kesombongan, terus dendam, marah, terus dengan itu bisa menyakiti orang lain dari jarak jauh atau tanpa menyentuh. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggulangi ya atau membentengi diri dari nafas yang jahat atau pandangan yang jahat. Caranya dikembalikan ke ayatnya qad aflaha man zakkaha. Jadi untuk membentengi diri kita jangan sampai tertimpa ini kejelekan nafas atau pandangan yang iri dengki yang jahat, kita juga harus punya nafas yang kuat. Ya. Kuat dengan cara mensucikan nafas kita dari dosa. Artinya kita pilih ilham takwa yang ada di nafas kita, jangan sampai memilih ilham yang fujur, ya, yang durhaka. Jadi insya Allah kalau orangnya bertakwa, ya sekaligus berilmu, otomatis nah ini bentengnya juga kuat. Di samping bentengnya kuat, dia juga bisa menyembuhkan atau meruqyah atau mengobati orang-orang yang jadi korban jiwa atau mata yang jahat ini, ya. Dengan kata lain ya jadi peruqyah itu, ya. Jadi ada seseorang yang nafasnya diserang oleh nafas yang jahat, lah kita obati dengan nafas yang baik. Ya, dengan nafas yang baik. Konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Jadi dingin diobati dengan panas, panas diobati dengan dingin. Nah, jadi umpama kita tidak bisa meruqyah orang lah, ya minimal kita bisa menjaga nafas kita dari serangan nafas-nafas yang jahat atau pandangan-pandangan mata yang jahat tersebut. Oke, dengan cara qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Tuh. Kemudian Allahu yasfik bismillahi arkik. Ya. Lah, doa ini tentunya akan sangat mustajab apabila digunakan oleh orang yang memang nafasnya bagus, ya. Nafasnya kuat karena memang suci dari dosa. Kalau nafasnya lemah ya
ya ibarat obat itu kurang dosis, ya, kurang dosis. Jadi penyebab penyakit ainnya itu misalkan dosisnya 100 atau tingkatan 100, lah yang menyembuhkan juga paling tidak tingkatannya atau dosisnya ya 100. Kalau di bawahnya ya berarti belum bisa. Sama seperti obat, kalau dosisnya pas ya sembuh, kalau dosisnya kurang ya belum sembuh. Gitu. Untuk video berikutnya ya, mungkin kita akan membahas tentang ini lebih lanjut tentang masalah min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari jeleknya jiwa atau mata yang dengki, ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.